Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revan Zaditya Rahman, NIM 2359201069. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah dataset yang sangat terkenal dalam dunia machine learning, yaitu Titanic Machine Learning from Disaster. Dataset ini berasal dari tragedi nyata, tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912. Tragedi ini menginspirasi penelitian di bidang analisis data untuk mencoba menjawab pertanyaan, siapa saja penumpang yang memiliki kemungkinan untuk selamat berdasarkan informasi yang tersedia. Saya sedikit cerita tentang Titanic. Kapal ini adalah kapal penumpang mewah yang digadang-gadang sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Namun pada pelayaran perdananya dari Southampton menuju New York, kapal ini menabrak gunung es dan tenggelam. Lebih dari 2.200 penumpang dan awak kapal, hanya sekitar 700 orang yang selamat. Tragedi ini menjadi salah satu bencana maritim terbesar dalam sejarah. Dengan memanfaatkan data dari penumpang, kita dapat mencoba membangun model prediksi machine learning yang mampu memperkirakan siapa yang selamat dan siapa yang tidak berdasarkan berbagai faktor. Tujuan utama dari dataset Titanic adalah untuk membangun model klasifikasi. Artinya, kita mencoba mengklasifikasikan penumpang ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok selamat, yang kelompok kedua yaitu kelompok tidak selamat. Dengan input berupa informasi penumpang seperti umur, jenis kelamin, kelas, tiket, dan lain-lain. Dataset ini sangat berguna untuk mempelajari tahapan machine learning, mulai dari pre-processing, eksplorasi data, permodalan, hingga evaluasi hasil. Dataset Titanic terdiri dari dua file utama, yaitu trans.csv, berisi data penumpang yang sudah diketahui hasilnya, apakah selamat atau tidak. Inilah data yang digunakan untuk melatih model. Test.csv seperti yang saya tampilkan sekarang, itu berisi data penumpang tanpa informasi keselamatan. Inilah data yang digunakan untuk menguji kemampuan model dalam membuat prediksi. Selanjutnya, mari kita bahas kolom-kolom penting dalam dataset. Yang pertama itu ada passenger ID. Passenger ID ini nomor unik tiap penumpang, seperti 892, 893, 94, 895, 896, dan lain-lain. Survive, kolom target, hanya ada di trace.csv, sedangkan yang saya tampilkan sekarang adalah test.csv. Selanjutnya ada PC kelas tiket, satu kelas atas, kelas 2. Yang ini, satu ini kelas atas, yang dua ini kelas menengah, yang ketiga ini kelas bawah. Selanjutnya lagi ada name, seperti Kelly, Mr. James. Name ini berisi nama penumpang, kadang berisi gelar seperti Mr., atau Miss. Selanjutnya ada sex, jenis kelamin. Selanjutnya lagi ada X, umur penumpang. Selanjutnya lagi ada SIP SP, jumlah saudara kandung atau pasangan yang ikut di kapal. Selanjutnya ada pers. Ini pers. Pers ini jumlah orang tua atau anak di kapal. Selanjutnya ada tiket. Ini isinya nomor tiket seperti 330911, 363272, dan selanjutnya dan lain-lain. Selanjutnya lagi ada fare, yaitu harga tiket. Ada kabin, nomor kabin, tapi banyak data kosong untuk di kabin ini. Selanjutnya terakhir adalah embark, pelabuhan tempat naik, yaitu C itu Cherbourg, Q itu Question, dan C itu Southampton. Dataset Titanic cukup sederhana, namun memiliki beberapa tantangan yang membuatnya menarik untuk dipelajari. Terutama saya sendiri untuk mempelajarinya ya. Yang pertama itu adalah meshing value. Beberapa kolom seperti X dan kabin memiliki banyak nilai kosong sehingga perlu dilakukan data cleaning. Yang kedua ada data kategorikal, kolom seperti sec dan embark perlu diubah menjadi angka menggunakan teknik encoding sebelum masuk ke model. Yang ketiga adalah fitur engineering. Kita bisa membuat fitur baru dari data yang ada, misalnya dari kolom name kita bisa mengekstrak title atau gelar. Dari SIP SP dan first kita bisa membuat kolom baru bernama family size. Dari age kita bisa membuat kategori, misalnya anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dengan langkah ini, dataset
menjadi lebih kaya dan lebih mudah dipelajari oleh model. Sebelum membuat model, kita biasanya melakukan exploratory data analysis atau EDA. Beberapa pola yang biasanya ditemukan adalah: yang pertama, itu jenis kelamin. Perempuan memiliki selamat lebih tinggi, misalnya sekitar 74% wanita selamat, sedangkan pria hanya sekitar 18%. Kelas tiket, penumpang kelas 1 memiliki peluang selamat yang jauh lebih besar dibanding kelas 3. Umur, anak-anak lebih sering diselamatkan dibanding orang dewasa. Harga tiket, penumpang yang membayar tiket lebih mahal umumnya memiliki peluang lebih selamat lebih besar, karena mereka biasanya berada di kabin yang lebih dekat dengan perahu sekoci. Analisis sederhana ini menunjukkan bahwa status sosial, usia, dan gender sangat mempengaruhi peluang keselamatan. Beberapa algoritma machine learning yang sering digunakan untuk dataset adalah: satu, itu logistic regression untuk klasifikasi sederhana. Yang kedua itu adalah decision tree, memberikan interpretasi berupa aturan pohon keputusan. Yang ketiga adalah random forest, gabungan banyak decision tree untuk hasil lebih akurat. Yang keempat adalah support vector machine, memisahkan kelas dengan margin optimal. Yang kelima ada KNN atau Key Nearest Neighbor, menentukan hasil berdasarkan tetangga terdekat. Setiap algoritma punya kelebihan dan kekurangan. Dataset Titanic sering dipakai untuk membandingkan performa berbagai model tersebut. Setelah model dilatih, kita mengukur performanya menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, seberapa banyak prediksi yang benar, precision dan recall, untuk melihat kualitas prediksi dan kelas pada kelas tertentu. Confession metric, untuk memahami distribusi prediksi benar dan salah. Misalnya, jika model kita memprediksi dengan akurasi 80%, berarti 8 dari 10 penumpang bisa diklasifikasi dengan benar oleh model. Seperti yang saya katakan sejak awal, mengapa dataset ini sangat populer? Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan dataset ini sangat populer di kalangan pembelajaran machine learning. Yang pertama, itu data kecil dan mudah diolah, hanya sekitar 1.300 baris. Sedangkan yang lain itu lebih. Dua, beragam jenis fitur, numerik, kategorikal, hingga teks. Yang ketiga, itu cocok untuk praktik end-to-end, mulai dari data cleaning, EDA, feature engineering, modeling, hingga evaluasi. Yang keempat, itu kompetisi Kaggle. Dataset ini digunakan dalam kompetisi global, sehingga kita bisa belajar sekaligus membandingkan hasil dengan ribuan peserta lain. Kesimpulannya, Titanic Machine Learning from Disaster bukan hanya dataset tentang tragedi sejarah, tetapi juga sebuah laboratorium pembelajaran yang sangat berharga bagi pemula machine learning seperti saya. Melalui dataset ini, kita bisa memahami berbagai faktor seperti jenis kelamin, umur, dan kelas tiket berpengaruh terhadap peluang selamat. Kita juga bisa melatih berbagai algoritma, membandingkan performa, dan melatih keterampilan dalam pengolahan data. Dalam memahami dataset Titanic, kita akan lebih siap menghadapi dataset lain yang jauh lebih besar dan kompleks di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.